Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Bu Sela ya, dan Bu Sofa. Ini Bu Sela dan Bu Sofa. Kita di sini saya kumpulkan di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ke Bu Sela. Ya, Bu Sela di sini saya amati beberapa waktu ini Bu Sela seperti sibuk sendiri. Ke sana ke sini ke teman-teman, nggak tahu membahas apa. Kira-kira Bu Sela ada apa Bu Sela? Iya Pak Bambang, sebenarnya beberapa hari ini saya itu sedang dilema, sedikit bingung, sedikit gelisah terkait sama proses penyusunan ATP. Jadi saya mengalami sedikit kendala dalam proses penyusunan ATP. Kendalanya gimana Bu Sela? Saya itu masih belum bisa dalam menyusun atau merumuskan ATP. Jadi dari CP itu nanti bagaimana alurnya yang harus saya lakukan supaya bisa muncul ATP, supaya bisa jadi ATP. Ya, jadi itu masalahnya ya. Nah, jadi yang perlu dibahas adalah bagaimana memahami dan dalam menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, dari masalah Bu Sela itu kira-kira yang sudah pernah Bu Sela lakukan atau usaha yang pernah dilakukan itu apa saja? Awalnya saya coba untuk membaca terlebih dahulu tentang ATP itu apa, saya mengenal dulu ATP itu apa. Setelah itu kemudian saya coba untuk menanyakan melalui teman sejawat atau diskusi dengan teman sejawat. Setelah itu saya coba membaca berbagai referensi Pak, buku yang ada baik dari online maupun dari offline, supaya saya bisa memahami tentang ATP. Ya. Nah, kalau misalnya ini saya punya range ya, antara 1 sampai 10. 1 itu tidak bisa, 10 itu sangat bisa. Kira-kira awal mula Bu Sela itu ada di posisi mana? Saya bisa digambarkan ada di posisi 4. Di posisi 4, ya. Berarti masih di bawah standarnya. Ya, dari yang sudah dilakukan tadi kan bertanya ke teman sejawat dan yang lain-lain. Yang Bu Sela dapatkan apa di situ? Di situ saya mulai tahu, oh jadi proses awal penyusunan ATP itu harus melakukan ini dulu. Ini itu apa ininya? Dari rasional Pak. Ya. Jadi saya harus memahami dulu rasional dari masing-masing mata pelajaran. Setelah itu karakteristiknya dari masing-masing mata pelajaran itu bagaimana. Setelah itu setelah tahu rasional dan juga karakteristik setiap mapel, nanti saya bisa menemukan tentang konten atau materi pembelajaran yang akan dilakukan dalam dalam ATP itu. Penyusunan tadi. Selain itu Bu Sela yang sudah dilakukan? Sementara ini saya cuma menanyakan saja terkait penyusunan ATP kepada teman-teman, terus membaca dan juga mencoba itu tadi, mencoba untuk memahami lebih banyak lagi lah terkait ATP. Cara mencobanya gimana tadi? Iya, dengan cara menentukan rasional, terus karakteristik setiap mapel, kemudian konten atau materinya itu saya coba cari, terus kemudian sampai di tahap yang terakhir yaitu alokasi waktu. Kira-kira targetnya Bu Sela setelah tadi saya dilakukan tadi mencapai sampai berapa dari range 1 sampai 10 tadi? Dengan usaha yang sudah saya lakukan dari yang awalnya di 4 Pak, saya ada di posisi 6. Ada di posisi 6. Apa tidak kurang? Ya harusnya ya kalau bisa 10 Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai 10 itu bagaimana kira-kira? Saya harus lebih diskusi lagi dengan teman sejawat, terus kemudian mengoptimalisasikan belajar melalui komunitas belajar yang ada di sekolah. Terus kemudian juga bisa dengan berkonsultasi dengan bapak-bapak guru terkait ATP. Ya, dari tadi kan sudah melaksanakan ya kegiatan
sharing dengan teman belajar atau komunitas belajar tadi di sekolah, setelah itu sharing dengan wakakurikulum ya. Nah dari situ semua motivasi yang paling menguatkan itu apa kira-kira untuk bisa ya? Motivasinya ya saya supaya bisa menyusun ATP. Menyusun ATP. Iya. Ya. Jadi semakin lebih mampu lagi, dan kalau bisa skalanya lebih maksimal, lebih bisa mencapai target 10. Dan tadi kan sudah disampaikan nyusun ATP-nya masih bingung. Setelah itu apa yang sudah dilakukan kan sudah disampaikan tadi semuanya kan, mulai dari belajar mencari artikel atau belajar secara referensi itu, dan juga sharing, tanya dengan teman sejawat, sehingga nanti dibahas di komunitas belajarnya, selalu diaplikasikannya. Kira-kira dari apa yang sudah dilakukan semuanya itu, prioritas Bu Sela itu mana yang sekiranya nantinya sebagai rencana untuk dilaksanakan? Prioritas saya yang pertama itu harus membaca rasional dulu. Rasionalnya kita harus tahu, saya sendiri, terus kemudian karakteristik dari setiap makhluk itu saya juga harus tahu, dan juga konten atau materi yang dibahas itu saya juga harus tahu. Sampai di titik akhir nanti alokasi yang dibutuhkan untuk setiap materi itu berapa jam pertemuan itu juga saya harus bisa menentukan. Ya. Jadi intinya adalah rasional itu penting. Sama capaian pembelajaran itu penting sekali ya. Nah dari situ dari rasional dan capaian pembelajaran kalau sudah dipahami, sudah diimplementasikan. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya yaitu apa yang Bu Sela lakukan? Yang harusnya saya lakukan setelah saya memahami rasional dan tadi semuanya itu adalah saya harus mencoba. Mencoba gimana? Jadi saya harus mencoba untuk membuat atau merumuskan ATP secara mandiri. Secara mandiri. Jadi dengan ilmu yang sudah saya miliki tadi, dengan prioritas yang saya ingin saya lakukan tadi, saya harus mencobanya. Kalau saya belum mencoba, berarti saya belum bisa. Ya. Nah kira-kira ketika mungkin Bu Sela ya dari rumah ke sekolah itu kan membutuhkan waktu. Dan pasti ada target, saya berangkat sekian, targetnya sampai sekolah sekian. Nah demikian juga dari masalah Bu Sela tadi untuk memahami dalam menyusun ATP, kira-kira punya target atau tidak? Jelas, Pak. Berapa lama kira-kira? Secepatnya. Kalau tidak sampai beberapa hari, kalau bisa langsung sekarang. Oh gitu ya, berarti kerjanya lebih keras lagi ya. Ya terus nanti dari apa yang Bu Sela akan lakukan tadi, nanti dikonsep dalam bentuk yang bagaimana, sehingga nantinya tidak hanya Bu Sela saja, tapi mungkin teman-teman sejawat yang mungkin belum paham atau belum bisa menyusun alur tujuan pembelajaran itu dengan baik, maka mungkin bisa bergabung atau bagaimana gitu. Iya, jadi nanti setelah saya bisa menyusun ATP secara mandiri, nanti saya coba berbagi pengalaman dengan teman-teman sejawat di sekolah, terus kemudian nanti saling sharing kira-kira ATP yang seperti ini sudah benar, sudah sesuai atau belum. Nah nanti kalau seandainya ada yang belum bisa, maka nanti saya juga harus memberikan ilmu, motivasi saya kepada mereka, jadi istilahnya berbagi lah Pak, supaya kita sama-sama bisa untuk menyusun ATP. Sharing berarti ya. Iya, nah itu terus ini bisa lah. Biasanya orang kalau misalnya mau melakukan sesuatu terus dia itu berhasil, itu kan ada reward. Kira-kira reward untuk dirinya sendiri itu apa nanti? Rewardnya perasaan bangga, perasaan senang. Mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk apa gitu. Mungkin saya harus makan sate gulai 2 piring atau kalau saya bisa menyusun ATP, nanti ribetnya ya saya bisa menyusun modul aja. Karena kan setelah ATP nanti larinya ke modul. Oh gitu ya, berarti itu hadiahnya rewardnya itu. Iya. Terus nanti juga kalau bisa modul ajarnya tersusun, nanti insya Allah gaji 13 cair. Oh gitu. Motivasinya ya. Motivasinya keluar gaji 13. Oke, luar biasa sekali. Jadi intinya adalah Bu Sela sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Ya harus dilakukan apa, ini harus dikonsep dan diimplementasikan.
sesuai dengan target yang Bu Sela inginkan tadi, gitu. Ya mungkin ada lagi yang disampaikan. Sementara itu sih Pak, karena ya target awal saya harus bisa ATP dulu. Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin itu diskusi kita ya, sharing kita hari ini, dan saya tutup nanti akan disimpulkan oleh Bu Sofa selaku pengamatnya dalam tugas ini. Saya mohon izin, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang dan Bu Sela. Di sini saya sebagai pengamat, saya akan menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan coaching ini yang berperan sebagai coach adalah Bapak Bambang Adi Susanto, Magister Manajemen, sedangkan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Sela Putriyati. Dan menyimpulkan bahwa materi yang dibahas dalam pelaksanaan coaching ini adalah tentang bagaimana cara menentukan ATP. Nah, langkah yang sudah ditentukan, yang sudah dilakukan oleh Bu Sela untuk menentukan ATP adalah yang pertama tanya kepada teman sejawat, ya. Yang kedua tanya kepada waka kurikulum untuk menentukan ATP. Dalam skala pemahaman awal menentukan ATP ini, Bu Sela berada pada skala 4 karena belum mampu secara sempurna menentukan ATP. Tapi di sini Bu Sela masih punya prioritas, yaitu dalam menentukan prioritas ini Bu Sela dalam memahami rasional. Yang kedua yaitu memahami karakteristik mata pelajaran yang akan dibuat ATP. Kemudian berikutnya memahami tujuan, lalu membuat analisis kompetensi, dan selanjutnya adalah menentukan konten. Yang belum dilakukan oleh Bu Sela dalam menentukan ATP ini adalah mencoba melakukan penyusunan ATP karena dirasa masih belum paham betul, Ibu Sela. Nah, setelah diberikan pendampingan oleh coach, maka Bu Sela mengalami peningkatan pemahaman tentang cara menyusun ATP dalam skala 6. Ya. Tapi di sini Bu Sela masih berusaha untuk meningkatkan pemahamannya, 10, ya. Mencapai angka 10 dengan cara belajar dengan sesama teman sejawat, kemudian literasi baik melalui internet ataupun literatur dan seterusnya, sehingga Bu Sela mampu membuat atau menyusun ATP. Mungkin itu kesimpulan dari saya sebagai pengamat. Luar biasa sekali Bu Sela, ya harus tetap semangat. Iya, gimana perasaannya? Alhamdulillah sedikit ada pencerahan dari yang sebelumnya saya bingung mengenai proses penyusunan ATP. Nah, sekarang saya sedikit ada harapan, ada pencerahan. Ya. Karena motivasinya adalah caranya untuk healing. Ya, oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan.